Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi untuk menyampaikan materi oleh Bapak Fadil yang insya Allah akan menyampaikan tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di ASEAN. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, silakan untuk duduk yang rapi, ya, melaksanakan adab yang baik. Mohon untuk menyimak pembicaraan Pak Fadil dengan baik. Mari kita mulai materi kali ini dengan melafadzkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja untuk materi kali ini. Posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di ASEAN, yaitu ada beberapa bidang. Yang pertama di bidang politik, yang kedua bidang sosial, tiga bidang sosbud, sosial budaya, dan yang terakhir adalah bidang pendidikan. Oke. Mari kita mulai untuk di bidang yang pertama. Bidang politik. Kerjasama di bidang politik dan keamanan bertujuan menciptakan keamanan, stabilitas dan perdamaian di Asia Tenggara dan dunia. Posisi dan peran Indonesia di bidang politik di ASEAN. 1. Mengikuti ADMM. Apa itu ADMM? ADMM merupakan pertemuan rutin para Menteri Pertahanan dan Keamanan negara-negara ASEAN. Pertemuan ini membahas kerjasama dan diplomasi politik di bidang pertahanan dan keamanan. 2. Melakukan pengiriman duta dan konsulat. Setiap negara anggota ASEAN mengirim duta dan konsulat sebagai wakil negaranya, duta dan konsulat sebagai wakil pemerintah dan menjaga stabilitas politik di ASEAN. 3. Menegakkan perjanjian ekstradisi di kawasan ASEAN. Perjanjian ekstradisi mengurusi tersangka kejahatan yang melarikan diri di negara ASEAN. Perjanjian ini memungkinkan negara ASEAN bekerja sama memulangkan tersangka ke negara asal. Kerjasama ini untuk menjaga stabilitas politik di negara ASEAN. 4. Melaksanakan perjanjian kawasan bebas nuklir. Perjanjian ini mengenai pelarangan senjata nuklir bagi negara ASEAN. Adanya perjanjian ini, negara-negara ASEAN dilarang merancang dan membuat senjata nuklir. 5. Sebagai pendukung kesepakatan kawasan damai, bebas dan netral. Indonesia sebagai salah satu pendukung kesepakatan Zone of Peace, Freedom and Neutral atau ZOFAN. Kesepakatan ZOFAN berarti kawasan yang damai, bebas dan netral. Kesepakatan ini bertujuan menjaga stabilitas regional dan terciptanya kedamaian. Negara anggota ASEAN juga tidak ikut mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Oke, itu adalah yang pertama. Sekarang yang kedua, bidang sosial. Indonesia ikut berperan aktif dalam kerjasama masyarakat ASEAN di bidang sosial melalui beberapa upaya berikut. 1. Menyepakati pembentukan ASEAN atau AMMW. Ya, apa itu AMMW? Tujuannya untuk meningkatkan kerjasama pemajuan dan perlindungan hak perempuan. 2. Menjalin kerjasama kepemudaan dengan mengadakan temu karya pemuda. Kerjasama ini menitik beratkan pada unsur kepemimpinan dan kewirausahaan. Yang ketiga, menjalin kerjasama penanggulangan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba atau disingkat P4GN di tingkat regional ASEAN.
Yang keempat, menjalin kerjasama di bidang pembangunan sosial. Kerjasama ini menekankan pada kesejahteraan golongan berpenghasilan rendah dan penduduk pedesaan melalui perluasan kesempatan kerja produktif dengan pembayaran wajar. Yang kelima, menyalurkan bantuan kepada masyarakat ASEAN, terutama kaum pemuda dan perempuan atas peran aktifnya dalam pembangunan. Oke, itu adalah kerjasama dalam bidang sosial. Selanjutnya ada kerjasama dalam bidang sosial budaya. Beberapa kerjasama di bidang sosial budaya antar negara anggota ASEAN adalah sebagai berikut. 1. Menjalin kerjasama sektor kebudayaan dan penerangan. Kerjasama ini untuk meningkatkan saling pengertian dan kesetiakawanan antar masyarakat ASEAN. Contohnya Festival Lagu ASEAN dan siaran program televisi secara bersama. 2. Melakukan pertukaran utusan kelompok seni budaya. Contohnya kelompok Jaipongan Indonesia mengajarkan tarian tradisional Indonesia kepada mahasiswi Sekolah Tinggi Seni Tari Vietnam. 3. Membentuk ASEAN atau AMMS. Komite ini bertugas menangani masalah olahraga. Yang keempat, ikut berpartisipasi dalam ajang SEA Games. SEA Games merupakan pesta olahraga negara-negara anggota ASEAN. Dalam ajang ini, Indonesia beberapa kali menjadi tuan rumah. Oke, itu adalah kerjasama dalam bidang sosial budaya. Sekarang terakhir adalah kerjasama dalam bidang pendidikan. Antaranya 1. Mendorong hubungan kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan di berbagai tingkat pendidikan. Lalu yang kedua, mengikuti pertukaran pelajar dan mahasiswa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan yang terakhir, mengadakan lokakarya atau mengundang dosen untuk memberikan kuliah di universitas negara lain. Hingga saat ini, kerjasama di bidang pendidikan terus berjalan. Ini tidak lepas dari manfaat yang dirasakan Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya. Banyak sekolah dan universitas menjalin kerjasama dengan sekolah atau universitas negara anggota ASEAN lainnya. Kerjasama ini juga mengarah pada riset dan penelitian. Bahkan Indonesia memberi kesempatan bagi pelajar negara ASEAN untuk mengenal kekayaan alam dan budaya Indonesia. Sebaliknya, negara ASEAN lain menerima pelajar dan peneliti Indonesia untuk menjalin kerjasama di bidang akademis. Nah, anak-anak, itu materi yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ada ilmu yang bisa didapat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Cukup sekian dari Bapak. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.